Berlatar pada malam Thanksgiving atau Hari Syukur Nasional yang biasa dilakukan oleh budaya di Amerika Serikat, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang serif bernama Eric yang sedang mengunjungi rumah pasangan suami istri yaitu Mitch dan Amanda. Kebetulan Eric berteman baik dengan mereka berdua dan datang ke sini untuk memberikan kue pie sebagai hadiah di malam perayaan ini. Wow. You baked this. Hey Mom, remember Eric? Happy Thanksgiving. Karena Mitch adalah seorang manajer di sebuah toko swalayan terbesar di kota ini, ia pun izin tidak bisa ikut makan malam dengan mereka semua. Apalagi sedang ada diskon besar-besaran khusus malam Thanksgiving, sehingga Mitch pun berangkat saat itu juga. Black Friday starts on a Thursday now, even in Plymouth. Beralih ke rumah lain, lebih tepatnya rumah seorang pria yang bernama kita panggil saja dengan si Juragan yang merupakan pengusaha kaya raya, sekaligus pemilik toko swalayan tempat Mitch bekerja, di mana si Juragan sendiri memiliki seorang putri cantik yang bernama Jessica yang kebetulan akan keluar nonton bersama dengan pacarnya bernama Bobby termasuk kawan-kawannya yang lain. Dan inilah Right Mart alias toko swalayan terbesar di kota ini yang sedang mengadakan diskon besar-besaran sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membeli berbagai macam peralatan dengan harga murah. Sehingga dengan karyawan yang sangat sedikit akan membuat mereka cukup kerepotan menghadapi para pembeli yang sudah tidak sabaran lagi. Everybody be patient. Store opens in 10 minutes. You'll get your waffle iron. Come on, man, it's a pizza oven. Where do you think it goes? Kembali ke Jessica dan kawan-kawan yang terjebak macet tepat di depan toko swalayan milik ayahnya, di mana salah satu temannya yang bernama Evan yang sedang butuh HP baru pun memutuskan singgah sebentar di toko tersebut untuk membeli HP baru yang dibutuhkannya. Guys, we need to do this quick, okay? 5 minutes. Hey, one second. Hey, man. Di sini Jessica tidak sengaja bertemu dengan Ryan, salah satu teman sekolahnya yang ternyata diam-diam naksir kepada Jessica. Namun karena Jessica sudah punya pacar Bobby yang merupakan atlet baseball kebanggaan sekolah, Ryan sepertinya tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Hey, she's all set, Ryan. Come on, let's go. Karena Jessica adalah anak sang pemilik toko, ia dan kawan-kawan pun bebas masuk melalui jalur khusus tepat di saat Eric dan Amanda datang untuk mengantar makan malam kepada Mitch yang tidak sempat makan malam bersama mereka. Di mana kekacauan pun mulai terjadi ketika salah satu teman Jessica yang tolol dengan sengaja membuat iri semua orang dengan membeli barang duluan, sehingga orang-orang yang melihatnya pun semakin tidak sabaran dan mulai menerobos pagar pembatas. Hey, get it open, everyone. Dan tidak disangka-sangka semua orang memadati kaca swalayan sehingga membuat Mitch dan para karyawan lainnya mulai kepanikan. Yang ketika orang-orang saling dorong satu sama lain sehingga menyebabkan pintu swalayan jadi hancur dan rusak. Semua orang pun mulai kehilangan akal sehat ketika mereka berebut barang diskon, bahkan sedikit pun tak memperdulikan jika ada beberapa orang malang yang terinjak-injak, jatuh terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Dari sekian banyak orang, Amanda adalah salah satu korban tak berdosa yang tewas karena kepalanya dihantam troli, termasuk Bobby pacar Jessica yang tangannya patah akibat terinjak orang-orang yang berlarian. Satu tahun kemudian, seperti tidak kapok dengan kejadian sebelumnya, di tahun ini tepatnya di hari Thanksgiving, si Juragan kembali mengadakan event diskon besar-besaran di tokonya. Tentu saja itu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat yang salah satunya adalah Mitch yang menolak event tersebut mengingat Amanda istrinya yang tewas di tahun sebelumnya. Shouldn't be open at all. You and your entire family need to go to prison. Community, restoring Plymouth Park. Sementara untuk Bobby yang sebelumnya mengalami patah tangan kini harus kehilangan karirnya sebagai atlet baseball, termasuk putus dengan Jessica beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Local kids to college, but many say it's not enough. Beralih ke Jessica yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah restoran, di mana mereka secara serentak mendapatkan notifikasi dari sebuah akun misterius yang menandai mereka semua di Instagram yang isinya adalah sebuah gambar meja makan dengan caption "Meja sudah siap ditata rapi." Entah siapa itu dan apa maksudnya, Jessica dan kawan-kawan tidak terlalu memperdulikannya. Ryan's fine, he just... Ryan's here. So he's harmless, like an NPC.
Tak lama muncullah Ryan yang ikut gabung yang ternyata setelah putus dari Bobby, Jessica kini tengah PDKT dengan Ryan tepat saat Jessica tak sengaja melihat sosok pria bertopeng yang menatap dari kejauhan yang entah siapa itu. Beralih ke tempat lain yang lebih tepatnya kepada seorang misterius yang sedang menatap layar laptop. Di situ ia melihat kembali kejadian tahun lalu dan memandangi seorang wanita yang merupakan pelayan di restoran tempat Jessica dan kawan-kawan berkumpul saat ini, yang ternyata si pelayan tersebut ikut terlibat dalam kekacauan yang terjadi pada kejadian tersebut. Malamnya ketika si pelayan beres-beres dan akan segera pulang, ia tak sengaja melihat sebuah topeng yang tergeletak di atas meja yang tepat saat ia membuangnya ke tong sampah. Tiba-tiba muncullah sosok bertopeng yang berhasil melukai tangannya. Beruntung ia berhasil kabur ke dapur dan mengunci diri dari dalam dan sempat akan menghubungi polisi. Tetapi ponselnya tak bisa dibuka akibat tangan dan wajahnya penuh dengan darah, sehingga setelah situasi dianggap aman si pelayan pun bergegas keluar dan pergi ke parkiran yang tepat di saat si pelayan sadar jika kunci mobilnya tidak ada. Muncullah sesosok bertopeng yang sudah berada di mobilnya dan langsung menghabisi si pelayan dengan cara menabraknya ke tempat sampah. Keesokannya warga pun digegerkan dengan penemuan jasad si pelayan yang digantung di atas toko si juragan di mana Eric sang sheriff pun dibuat melongo dengan apa yang dilihatnya saat ini. Oh my God. Beralih ke Jessica dan kawan-kawan yang kembali di-tag oleh sosok misterius dalam postingan jasad si pelayan di mana mereka baru menyadari bahwa di meja makan postingan sebelumnya terdapat nama mereka semua termasuk nama ayahnya yaitu Thomas alias si juragan yang pastinya ada hubungannya dengan kejadian tahun lalu. Our names are at the table. Oh my God. Dirasa itu adalah pertanda buruk, Jessica pun menelpon ayahnya untuk meminta event diskonnya dibatalkan sekaligus penutupan tokonya untuk sementara. Tetapi si juragan tetap keras kepala dan tetap akan melanjutkan event tersebut. He's hiring additional security. Sendirian, Jessica pun mendatangi kantor sheriff untuk melaporkan tentang sebuah akun misterius dengan nama John Carver yang dicurigai ada hubungannya dengan kematian si pelayan di mana Eric dan rekan-rekan sheriff sendiri rupanya sudah melakukan penyelidikan terhadap sosok John Carver ini yang memang diduga sedang mengincar orang-orang yang ikut serta dalam kerusuhan yang terjadi tahun lalu. Beralih ke seorang pria yang merupakan mantan security kerusuhan tahun lalu yang setelah mendengarkan kemunculan sang psikopat yang memburu orang-orang yang terlibat, si security pun memutuskan untuk meninggalkan kota ini sampai akhirnya ia tak sengaja menemukan topeng John Carver yang tergeletak dan tiba-tiba. Dan ya, sosok John Carver langsung menghabisi si security dan langsung memotong kepalanya yang langsung ia masukkan ke dalam sebuah tas. Lantas dibawalah potongan kepala itu ke tempat persembunyiannya untuk diletakkan di sebuah piring dengan nama si security berikut potongan jasad si pelayan yang sudah ada di sana lebih dulu. Kembali ke si Jessica yang baru bangun tidur dan langsung dikejutkan dengan postingan John Carver yang menandainya dalam sebuah foto yang berisi kepala si security dan jasad di pelayan. Sehingga ia dan mantan pacarnya yang bernama Bobby pun langsung ke kantor sheriff untuk menemui Eric dengan membawa serta bukti-bukti foto yang ada di rekaman CCTV tahun lalu. There's one more. Jessica dan Bobby curiga bahwa pelaku yang saat ini mengincar mereka semua adalah sosok pemuda bernama Samsul yang merupakan orang yang memulai kerusuhan pada malam kejadian. Namun itu semua hanyalah sekedar kecurigaan saja yang tidak ada bukti kuat bahwa dialah pelakunya. Be careful who you trust. Ketika Jessica dan kawan-kawan sedang berkumpul, mereka pun mulai berteori dan menebak siapa pelakunya. Ada yang menuduh Ryan, ada yang menuduh Samsul, dan ada juga yang menuduh Bobby karena ingin balas dendam akibat tangannya yang patah sehingga karir baseballnya hancur. Lalu ada juga yang menuduh Mitch sang mantan manajer toko yang ingin balas dendam atas kematian Amanda istrinya. Beralih ke Samsul yang bisa dibilang sebagai provokator utama kejadian karena sempat berkoar-koar menggunakan toa yang akhirnya memulai kerusuhan.
di mana saat ini Samsul bekerja sebagai pelatih pemandu sorak tepat saat pacarnya yang merupakan anak didiknya sendiri yang mengajaknya ke ruangan lain dan mulai menggodanya dengan lompat di atas trampolin. Dan tiba-tiba John Carver pun memelintir leher Samsul tanpa si pacar menyadarinya. Yang tak lama setelah itu John Carver pun menusukkan pisaunya ke trampolin hingga membuat si pacar tewas akibat beberapa tikaman di tubuhnya. Kembali ke si Jessica yang terlihat sedang menunggu kedua temannya, yaitu Gabby dan Evan yang sedang akan berganti pakaian setelah kelas olahraga, di mana sosok John Carver pun tiba-tiba muncul dan menangkap mereka berdua yang tak lama. Setelah itu Jessica pun mendapat pesan dari si Gabby yang memintanya untuk segera menyusulnya ke ruang ganti. Dan Jessica pun menemukan ponsel milik si Gabby yang terletak di atas troli plastik yang tepat di saat ia mengambil ponsel tersebut. Tiba-tiba, Jessica berhasil selamat dari kejaran John Carver berkat dua polisi yang berjaga di depan pintu. Bobby yang baru datang pun langsung menenangkan Jessica tepat saat Ryan muncul di sana. Sehingga terjadilah ketegangan saat Bobby menuduh Ryanlah pelakunya sampai akhirnya Jessica mengusir mereka berdua. Okay, get out! Get out! Tak lama muncullah ayah dari salah satu teman Jessica yang bernama Yuli, yang datang untuk membawa keluarganya keluar kota agar aman dari incaran si John Carver. Sehingga kini yang tersisa hanyalah Jessica dan satu temannya bernama Gabriel yang mau tidak mau harus mencari cara untuk melindungi diri dari sosok misterius tersebut. Tanpa buang-buang waktu, Gabriel pun langsung mengajak Jessica pergi ke kediaman salah satu sahabatnya yang merupakan bandar narkoboy sekaligus penjual senjata ilegal yang tujuan daripada Gabriel datang ke sini adalah untuk membeli senjata api sebagai alat untuk melindungi diri. You'll want to use this. Keep the safety on. Unless you want to blow your nuts off. Thanks. Yeah. Di saat yang bersamaan Yuli yang diajak ayahnya pergi keluar kota pun tiba-tiba didatangi oleh sosok John Carver yang langsung melumpuhkan satu penjaga termasuk ayahnya, di mana Yuli sendiri masih saja sibuk dandan bak emak-emak kondangan, sampai akhirnya John Carver menusuk telinganya seperti pentolan somai dan sengaja memvideo call Jessica agar melihat penderitaan tersebut. Dengan cepat Jessica dan Gabriel pergi ke rumah Yuli yang setibanya mereka di sana, John Carver terlihat sedang mengancam akan menghabisi Yuli, yang karena Gabriel belum mahir menggunakan pistol dan lupa melepas kunci pengamannya. John Carver pun punya kesempatan kabur setelah melemparkan Yuli ke pemotong kayu yang membuatnya tewas saat itu juga. Beberapa saat berlalu, Jessica dan Gabriel terlihat sudah berada di tempat aman yaitu rumah Jessica sendiri dengan ada ayahnya si Juragan dan istrinya yang bernama kita panggil saja si Ibu Juragan. Berikut para polisi termasuk Eric yang menjelaskan bahwa harus ada cara jitu untuk bisa menghentikan teror ini. Sampai akhirnya Eric teringat acara parade yang akan digelar esok siang, yang besar kemungkinan sosok John Carver akan muncul di acara tersebut. Tomorrow, John Carver is gonna go down. Keesokannya Jessica terlihat sudah bersiap untuk mengikuti acara parade termasuk Eric dan para polisi yang akan berjaga di sekitaran lokasi, di mana si bandar narkoboy yang juga ikut parade pun tiba-tiba muncul untuk memberikan sebuah cincin keberuntungan, yang dipercaya dapat melindungi orang yang memakainya. Parade pun berlangsung meriah dengan mata mereka semua yang terus mengamati semua orang. Sempat melihat seseorang memakai topeng khas John Carver, ternyata itu hanyalah warga biasa yang sedang memakai kostum. Sampai akhirnya ketegangan benar-benar dimulai saat John Carver tiba-tiba muncul dengan kostum lain yaitu topeng badut dan berhasil menimbulkan kekacauan termasuk menculik Jessica, Gabriel, si Juragan, dan si Ibu Juragan yang dibawa menggunakan mobil polisi setempat.
Sadar-sadar si ibu juragan sudah dalam posisi terlentang di atas meja dapur dengan John Carver yang berniat untuk memanggangnya, lengkap dengan dilumuri minyak nabati serta garam, sampai dengan masih berpura-pura tidur. Ibu juragan pun menunggu momen yang pas agar bisa kabur, tepat di saat John Carver sedang menyalakan ovennya. Ketika John kembali, si ibu juragan sudah tidak ada di tempatnya sehingga terjadilah kucing-kucingan di antara mereka berdua sampai akhirnya ibu juragan berhasil naik ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar tempat disimpannya jasad si cewek pemandu sorak yang sudah membeku di dalam kulkas. Mendengar langkah kaki John Carver, ibu juragan pun langsung bersembunyi di balik dinding dengan tangannya yang sudah siap menyerang dengan menggunakan botol, yang tak lama setelah si John pergi, tiba-tiba. Disinilah ibu juragan sekarang terikat di dalam oven yang sudah dinyalakan sehingga tak ada lagi jalan keluar bagi ibu juragan selain akan hangus dipanggang hidup-hidup tanpa bisa melunasi pinjolnya. Beberapa jam kemudian akhirnya si Eric dan para polisi lainnya berhasil menemukan tempat lokasi si John melakukan siaran langsung, di mana tim SWAT langsung digerakkan untuk melakukan misi penyelamatan. Dan alangkah terkejutnya tim SWAT, saat mereka tertipu oleh si John yang menggunakan ponsel dan layar monitor sebagai backgroundnya, karena ternyata lokasi yang asli berada di tempat lain yang tidak diketahui oleh siapapun. Kembali ke Jessica, Gabriel, si juragan, Evan, dan Gabby yang sudah berada di meja makan yang sama dengan para korban, termasuk dihidangkan dengan menu ibu juragan yang sudah matang dan memaksa mereka satu persatu untuk mencicipinya. You might want to let that breathe. So nice to all be together again on Thanksgiving. Karena acara ini disiarkan secara live di Instagram, John pun menghabisi si Evan agar live streamingnya lebih seru dan menarik, di mana Jessica sendiri baru sadar jika cincin pemberian si bandar narkoboy ternyata adalah cincin khusus yang punya mata pisau yang biasa dijual di toko online shop, sehingga Jessica dapat membuka ikatan kainnya menggunakan cincin tersebut. Too bad you won't be alive to see it. Watch this video. Secara pelan dan rapi, Jessica berhasil melepaskan ikatannya termasuk mengopernya ke Gabriel yang tepat ada di sampingnya, sehingga dengan postur tubuhnya yang kekar Gabriel menantang John untuk bertarung agar Jessica bisa kabur dan mencari pertolongan. Tepat saat si John berhasil menjatuhkan Gabriel, Jessica mengalami kesulitan saat gelangnya tersangkut di pagar kawat, namun ia berhasil melepaskannya dan langsung berlari menuju jalan raya. Setengah jam berjalan sampailah Jessica di jalan raya dan secara kebetulan menemukan Sheriff Eric yang sudah tergeletak di sana, di mana pada saat yang bersamaan Jessica melihat sosok yang masuk ke dalam bangunan yang ketika ia mengikutinya dan akhirnya Jessica mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa ternyata sosok John Carver yang selama ini meneror kota adalah Bobby, mantan kekasihnya sendiri. Dan Sheriff Eric tiba-tiba muncul dan menyuruh Jessica untuk keluar, sementara ia akan mencoba menangkap Bobby hidup-hidup agar bisa dibawa ke kepolisian. Namun sayang usaha Sheriff Eric gagal yang membuat Bobby kabur menghilang yang tak lama setelah itu, muncullah para polisi yang datang untuk membantu melakukan pencarian. Tak lama kemudian detektif kepolisian datang untuk memberitahu kabar Gabriel, si juragan dan lain-lain yang sudah dievakuasi dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan beberapa barang bukti yang salah satunya adalah ponsel milik si John Carver yang dipakainya untuk live streaming. Logged into the John Carver account. Karena mimpi buruknya sudah selesai dan tinggal menunggu pihak kepolisian melakukan pelacakan terhadap Bobby,
Jessica pun bisa bernafas lega apalagi ada Sheriff Eric di sampingnya yang bersedia menjaganya sampai situasi kembali kondusif. See you at the hospital. We'll be there in a minute. See you there. We'll see you there. Setelah detektif kepolisian dan anak buahnya pergi, kini yang tersisa hanyalah Jessica dan Sheriff Eric saja, di mana Jessica terlihat sedang membersihkan celananya dari tanaman berduri yang sempat mengenainya ketika sedang berlarian dari kejaran John Carver. Mistakes? That's how they get caught. Dan alangkah terkejutnya Jessica saat melihat celana Sheriff Eric yang terdapat tanaman berduri yang baru saja ia bersihkan di celananya, dan betapa syoknya Jessica dan kita semua saat mengetahui fakta sebenarnya bahwa sosok John Carver yang asli bukanlah Bobby, melainkan si Sheriff Eric yang selama ini pura-pura baik padahal dialah pelaku sesungguhnya. Jess, you okay? Tak lama Sheriff Eric pun akhirnya sadar akan tanaman berduri yang menempel di celananya termasuk menyadari akan Jessica yang sudah mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Sehingga karena sudah terlanjur ketahuan, Sheriff Eric pun mengunci pintunya dan akan menghabisi Jessica di tempat tersebut. Jessica yang pintar pun diam-diam mengambil ponsel yang jadi barang bukti yang kemudian sok-sok bertanya alasan kenapa Sheriff Eric melakukan semua ini. Yang ternyata semua aksi keji ini didasari oleh balas dendam atas kematian Amanda yang merupakan istri dari Mitch sahabatnya. Lantas apa hubungannya dengan Eric? Kenapa ia sampai nekat berbuat sejauh ini hanya untuk membalaskan dendam kematian istri orang lain? Dan rupa-rupanya tanpa sepengetahuan sahabatnya yaitu si Mitch manajer toko, Eric diam-diam selingkuh dengan Amanda bahkan sudah akan memiliki calon bayi yang saat itu masih dalam kandungan dengan usia kehamilan 2 bulan. Dan memang Amanda berniat cerai dengan Mitch untuk hidup berdua dengan Sheriff Eric. I'd love to keep chatting. Now I gotta take care of some loose ends. Jika saja pada malam itu Jessica dan kawan-kawan tidak masuk ke toko melalui jalur khusus dan membuat semua orang marah terhadap kelakuan mereka, mungkin saat ini Sheriff Eric sudah hidup bahagia bersama dengan Amanda sehingga untuk membalas kesakitan hatinya, Sheriff Eric menyamar sebagai sosok John Carver untuk menghabisi semua orang yang terlibat pada kejadian tahun lalu termasuk si juragan si pemilik tokonya. What are you thankful for? The service in here. Dan pada akhirnya semua yang diucapkan oleh Sheriff Eric barusan ternyata disiarkan secara live di Instagram. Sehingga Sheriff Eric yang terlanjur tanggung pun langsung menyerang Jessica tepat di saat Bobby muncul untuk menyelamatkannya. Jessica! Sebelum kabur menggunakan mobil derek yang mereka temukan, Jessica sempat memutar tabung gas untuk mengembangkan balon parade, yang tepat di saat mereka sudah melaju, Eric berhasil mengaitkan kawat mobil mereka pada tiang bangunan. Pada detik-detik krusial itulah Jessica langsung mengambil senjata milik Bobby dan menembak balon parade yang sudah terisi penuh dengan gas, sehingga Sheriff Eric pun ikut meledak bersama dengan balon gas tersebut. Hey, Sheriff! Tak lama setelah matahari pagi terbit, Jessica dan Bobby dievakuasi oleh pihak terkait, namun dari informasi para petugas, mereka tidak menemukan jasad siapapun sehingga ada kemungkinan jika Sheriff Eric masih hidup dan akan meneror Jessica di film selanjutnya.